Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Wanda Tri Utami dengan NIM 19712251018 dari Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan tentang pecahan desimal, rasio, dan persen. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, apa itu pecahan desimal? Nah, jadi di sini desimal sendiri juga merupakan sebuah pecahan yang diwakilkan dalam sistem nilai tempat. Sehingga cara-cara kunci untuk melihat desimal sendiri adalah sebagai bagian dari unit. Jadi di sini selain itu desimal sendiri biasanya digunakan untuk mewakili pecahan dalam notasi ataupun notasi dari nilai dasar. Di sisi lain, secara terminologi desimal berasal dari kata Latin yaitu decim yang berarti 10. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Bilstein yang menyatakan bahwa desimal berasal dari bahasa Latin yaitu decim yang 10 tadi. Sehingga gagasan bahwa desimal merupakan identifikasi tempat unit berguna dalam berbagai konteks, misalnya seperti sistem metrik, 7 nilai tempat memiliki nama. Secara teknis, angka apapun yang ditulis dalam bilangan posisional versi 10 dapat disebut desimal. Namun, desimal paling sering merujuk hanya pada angka-angka seperti 17,38, 0,45, 0,38 yang dinyatakan dengan titik desimal. Jadi di sini kombinasi bilangan bulat dan desimal seperti 17,38 juga disebut sebagai desimal campuran. Jadi di sini ada ilustrasi mengenai pecahan desimal. Saya mengambil yaitu 273 di mana 2 di sini adalah sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Kemudian di sini terdapat metode dalam mengekspresikan desimal. Di sini terdapat ada 1000, ada ratusan, kemudian ada puluhan, satuan, 1/10, 1/100 hingga 1/1000. Pengenalan konsep pecahan desimal yaitu tentang teori strip dan kontak. Di sini saya mengambil pendapat dari De Agustin bahwasanya mereka melakukan terdapat guru dan siswa melakukan sebuah percobaan mengenai sebuah tongkat ya teman-teman. Jadi di sini terdapat pengenalan makna dari pecahan yang melalui tongkat besi. Kemudian selanjutnya terdapat pengenalan konsep pecahan desimal yaitu tentang teori strip dan kotak. Jadi di sini saya mengambil dari ilustrasi teoritis memanjang tanpa batas di kedua arah dari Van der Walle. Dan pengenalan konsep lainnya yaitu pengenalan konsep melalui model untuk desimal yaitu kotak desimal. Di sini terdapat puluhan untuk kotak, kemudian ratusan kotak dan ribuan dari kotak. Di mana di situ terdapat isinya yaitu tentang 0,3, 0,35 dan 0,75. Selanjutnya yaitu pengenalan konsep melalui model untuk desimal yaitu kotak desimal. Nah, di sini terdapat beberapa contoh, terdapat dari 1/10, 1/100 dan 1/1000. Nah, terdapat pengenalan konsep melalui model untuk desimal yaitu garis bilangan. Jadi di sini garis bilangan sudah cukup tidak asing ya teman-teman.
Pengenalan konsep pecahan desimal lainnya menurut De Agustin mengenai model manipulatif yaitu menggunakan kotak desimal, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pengenalan konsep mengenai makna angka desimal. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sebelahnya. Kemudian untuk lebih lengkapnya boleh melihat PPT saja. Jadi di sini saya hanya mengambil beberapa saja contoh mengenali pengenalan konsep lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat pengenalan konsep pecahan desimal mengenai tatanan kubus. Di sini terdapat beberapa kubus yang dijadikan satu untuk mengetahui seperti apakah konsep dari pecahan desimal tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan desimal. Jadi, persamaan desimal di sini merupakan kesetaraan desimal yang dapat diilustrasikan secara visual dengan membandingkan jumlah yang diarsir dalam kotak desimal. Jadi di sini ada contoh mengenai persamaan desimal mengenai tentang 4/10, kemudian 40/100, dan 400/1000. Jadi terdapat 0,4, 0,40, dan 0,400. Kita tadi sudah mempelajari tentang persamaan desimal. Jadi persamaan desimal tentu terdapat ketidaksetaraan desimal. Jadi di sini ketidaksetaraan desimal merupakan uji nilai tempat untuk ketidaksamaan desimal apabila semakin besar dua desimal positif yang keduanya kurang dari 1 akan menjadi desimal dengan digit yang lebih besar di tempat persepuluhan. Jadi jika angka-angka ini sama, tes ini diterapkan pada angka 100 dan lain-lain. Jadi di sini terdapat dua desimal yang berbeda, di mana terdapat 0,47 dan 0,6. Jadi di sini merupakan dua pecahan yang berbeda. Sehingga di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya 0,47 dengan 0,6 lebih besar 0,6 daripada 0,47. Selanjutnya yaitu tentang representasi pecahan desimal. Jadi di sini terdapat contoh dari representasi pecahan desimal. Kemudian selanjutnya yaitu operasi hitung pecahan desimal. Jadi di sini operasi hitung pecahan desimal terdapat penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sebelah ini ada contoh dari operasi hitung pecahan desimal penambahan. Selanjutnya yaitu pengenalan konsep pecahan desimal pengurangan. Jadi di sini terdapat contoh mengenai pecahan desimal yaitu pengurangan. Kemudian operasi hitung pecahan desimal selanjutnya yaitu tentang perkalian. Jadi di sini saya mengambil dari De Agustin tentang garis bilangan, di mana 2 kali 0,3 pada gambar tersebut adalah 2 lompatan dengan 3 puluhan atau 3/10. Selanjutnya yaitu tentang operasi hitung pecahan desimal pembagian. Jadi di sini saya menggunakan buku dari De Agustin dan Barnett yang menyatakan di sini bahwa terdapat contoh pembagian dalam pecahan desimal. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang rasio. Rasio di sini yaitu merupakan dari penjabaran dari rasio sendiri bahwa setiap dua angka positif A dan B, rasio
A ke B adalah pecahan A per B. Selain itu, penulisannya ditulis sebagai A banding B. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang persen. Persen sendiri yaitu merupakan cara lain dalam menyatakan pecahan dan desimal, sehingga hal yang penting untuk mengetahui cara mengubah persen ke dalam pecahan dan desimal, begitupun sebaliknya. Jadi di sini ada hubungan antara pecahan, persen, dan desimal. Di sini hubungan pecahan dan persen dan desimal itu sangat erat. Hal ini dijabarkan atau disampaikan oleh Moser pada buku Moser, Burger, dan Peterson. Selanjutnya yaitu hubungan dari tiga notasi yang berbeda antara pecahan, desimal, dan persen. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kritik dan saran, di sini sangat dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.